Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen pengawas dan penilai. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin SPD, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, sebagai peserta DPG dalam jabatan Beks 1 tahun 2025. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi Al-Quran Hadis bab 7 dengan tema belajar hadis tentang niat. Metode yang kami pilih adalah problem based learning. Biar nggak penasaran, mari kita simak videonya berikut ini. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Baik. Kelas 4 semuanya masih ingat sekarang pelajaran apa? Al-Anha. Pertama sudah, kedua sudah, tinggal ketiganya hari ini. Iya? Betul ya? Nah, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita panjatkan dulu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong Khadijah pimpin doa. Doa yang bagus, yang tawadhu. Lainah untuk membantu Bapak, membantu Ustadz di depan baca absen teman-temanmu dulu ya. Ini, yuk silakan. Ardianto, hadir. Yasin Bustami, hadir. Fi Maulana, hadir. Dana Wulandari, hadir. Naselia Martika Jazila, hadir. Aisyah Yulmia, hadir. Ismawati, hadir. Terus Khairul Anam, hadir. kok enggak dia? Oh, namanya sendiri. Maka usah malu-malu. Lainah hadir gitu ya. Terus ya. Lainah, hadir. Terus Khairul Anam, hadir. Terus Arvin Fahyati, hadir. Siti Khadijah, hadir. Terus Rabia Broli, ada. hadir. Terus Rizkia, hadir. bagus, semuanya hadir ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Berarti semuanya semangat. Bagus. Pelajaran kita hari ini hadis tentang niat. Karena niat adalah suatu yang penting dalam ibadah. Tapi sebelum itu, karena melihat teman-teman ini kayaknya ada yang kurang semangat, ayo kita beri semangat dulu. Tolong bantu temanmu ke depan. Ya, Kaisa. Ya, semangat dulu, bangun semuanya. Biar kencang, seger. Yuk. Sini ya. Oke, yuk mulai. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Indonesia negaraku, Islam agamaku, Al-Quran hadis pedomanku, Miftahul ulum syarah ilmuku, Muhammadun favoritku. Anak-anakku sekalian, kelas 4, pecinta Al-Quran hadis yang saya sayangi. Sekarang waktunya kita belajar berkelompok. Habis ini akan saya bantu kalian untuk memilih anggota kelompok kalian masing-masing. Saya tunjuk pertama kali
Layyinah sebagai kelompok satu, kemudian Ismawati sebagai kelompok dua, dan Romi Abroli sebagai kelompok tiga. Sekarang silahkan pilih anggota kalian masing-masing dan kelompok satu saya arahkan di sini, bertempat di sini Ismawati. Tidak ya? Caranya belajar kelompok yang enak, coba kursinya kamu pindah. Kursi kamu pindah seperti itu. Nah, yang punya kamu juga dipindah di sini. Pindah-pindah. Lebih enak. Ya. Kalau sudah itu tempatnya langsung. Nah, sekarang kalau sudah, tolong lembar yang sudah Bapak bagikan itu dikasih nomor. Dikasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Dikasih nomor di pojok kiri. Ya. Apa? Oke. Kalau sudah apa enggak? Kalau sudah, tolong perhatikan soal yang akan kamu kerjakan bersama kelompok kalian, ya. Karena keterangannya sudah jelas. Sekarang tugasnya tolong lihat di layar di sini ya. Tugasnya dilihat di sini. Akan saya tunjukkan, kemudian kalian kerjakan dengan baik. Untuk mengingat pelajaran yang tadi, coba perhatikan. Ini adalah memahami isi kandungan hadis tentang niat. Insya Allah kalau kamu paham nanti bisa mengerjakan soal Bapak Guru dengan baik. Ya, nah, itu diperhatikan. Ya, hadis tentang niat. Ini hadis tentang niat diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diperhatikan dulu, nak. Diperhatikan dulu, kalau nulisnya gampang nanti, yang penting ngertinya ya. Ngerti ya? Oke. Disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya oleh Imam Bukhari, terus oleh Imam Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi jawaban atas pertanyaan salah seorang sahabat berkenaan dengan peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah yang diikuti oleh sebagian besar sahabat. Berarti ada salah seorang sahabat, dengerin dulu, sayang, dengerin dulu, ya. Salah seorang sahabat ya bertanya kepada Rasulullah, dan sahabat yang satu itu yang bertanya diikuti oleh sahabat yang lain, ya, sebagian sahabat besar itu, atau sebagian besar sahabat maksudnya. Dalam peristiwa tersebut ada salah seorang laki-laki yang ikut hijrah bersama Rasulullah SAW, akan tetapi niatnya bukan untuk kepentingan perjuangan Islam, melainkan ingin menikahi seorang perempuan bernama Ummu Qais. Perempuan tersebut sudah bertekad akan ikut hijrah. Oke, sekarang kalau sampean sudah bisa, tadi kan sudah diterangkan kan, sudah banyak diterangkan. Sekarang pertanyaan, langsung ke pertanyaan ya. Tidak perlu saya bacakan diulang semuanya, karena ini sudah memang ada di pertanyaan. Pertanyaannya, tunggu dulu, agak-agak di halaman. Nah, perhatikan dulu kalau sudah sampai pertanyaan yang tadi. Satu, dua, tiga, empat. 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 Satu, ini pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya, satu,
apa yang dimaksud dengan niat? Ada punya sampean pertanyaan? Ada. Kalau nggak ada ditulis dulu itu, kemudian dijawab dengan baik. Atau langsung tulis jawabannya ya. Apa yang dimaksud dengan niat? Yang kedua, anak-anakku sekalian, tibalah saatnya Bapak Guru memberi tugas kelompok pada kalian. Tapi sebelumnya saya ulang lagi bacaannya biar kalian bisa hafal, bukan hanya hafalnya, tapi juga hafal tulisannya. Coba lihat ke depan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Rawahul Bukhari. Ini hadisnya. Ya. Hadis yang merupakan jawaban Nabi kepada para sahabat. Yang pertama kali aslinya seorang sahabat yang bertanya, cuman sahabat yang lain ikut bertanya tentang laki-laki yang ikut hijrah bersama Rasulullah, akan tetapi niatnya untuk menikahi seorang wanita. Maka Nabi Muhammad menjawab dengan hadis itu. Kesimpulannya, orang itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Artinya tidak termasuk orang yang hijrah karena membela agama Islam, karena membela Rasulullah, tidak. Akan tetapi dia mendapatkan wanita, tidak mendapatkan pahala. Orang yang berniat hijrah karena ingin mendapatkan dunia, ya dunia itu yang didapat. Maka dari itu, jika kalian beramal dan juga beribadah, maka harus diniati lebih dahulu, atau terlebih dahulu harus diniati dengan baik. Apalagi kalau ibadah, maka sholatnya, puasanya, ya, wudhunya, hajinya, umrohnya tidak akan sah tanpa adanya niat. Ingin ibadahnya itu diterima, maka niatnya itu satu yang paling benar, yaitu niat ikhlas karena Allah dan semata-mata mencari ridho Allah, semata-mata mengharap ridhonya Allah. Oke, sekarang yuk saya akan bentuk, kita akan melaksanakan kerja kelompok atau tugas kelompok. Saya tunjuk Layinah sebagai kelompok 1. Silahkan pilih nama-nama teman yang ingin menjadi anggota kamu. Kemudian Ismawati ada di kelompok 2 dan posisinya di sini ya. Terus kelompok 3 ada Romi Abrori, silakan dipilih. Dan pindah kelompok 2, pindah ke sini. Ayo saya bantu, Bapak bantu untuk memindahkan panggungnya. Enggak usah dipindah itu, cuma ini saja. Ayo, Khairul Anam, Romi dibantu, ada yang duduk di sini. Karena kerja kelompok itu butuh kebersamaan, kekompakan. Siapa yang bisa menyumbangkan jawaban kepada teman? Iya. Terus dipanggil, ya Alfian, Yasin. Terus dilayin langsung, nggak usah nunggu giliran. Ya, Romi panggil teman-temannya, siapa saja. Dipanggil temannya. Lagi Kaisa Ilmiah, silakan berhadapan-hadapan dengan Romi di sini. Kelompok 2 kepada Ismawati mewakilkan kepada siapa? Khatijah. Oke, terjemahkan potongan hadis berikut. Hadisnya adalah
Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa Oke. Di akhir tugas ini, saya minta kepada kelompok 3, siapa yang mewakilkan Romi? Khairul Anam untuk membacakan hadis kembali, matan hadis tersebut. Matan itu adalah lafal hadis, dibacakan dengan baik agar kita itu yang sudah hafal semakin hafal, bukan hanya kepada lafalnya tetapi juga pada tulisannya. Yang keras. Bagus, tepuk tangan. Sekarang tugasnya dikumpulkan, diwakili oleh Ikfi Maulana, dibantu oleh Yasin dan Fian. Maka dari itu anak-anakku sekalian, kalau berbuat sesuatu apapun, termasuk pekerjaan tani sekalipun, maka diniatkan dengan niat yang baik. Meskipun pekerjaannya petani seperti menanam tembakau, kemudian menanam padi, ya, maka niatnya ingin mencari nafkah yang halal dan barokah. Itu akan mendapatkan pahala selain mendapatkan hasil daripada pertanian tersebut. Alhamdulillah. Sekarang untuk terakhir kalinya saya mohon kepada Romi Abrori untuk memimpin doa terakhir dengan baik. Silakan. Di sini. Seperti biasa. Ayo. Doa itu dengan kepala menunduk dan tangan menjulur ke langit, karena kiblatnya doa itu adalah langit. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna Dipersilahkan duduk. Kemudian sebelum pulang seperti biasa setiap harinya, cium dulu tangan gurunya. Nanti juga di rumah jangan lupa panggil salam kepada Bapak Ibu, ya. Juga dicium jika beliau tidak repot, ya. Ya, silahkan mulai dari Khairul Anam terus bergiliran lewat sini. Langsung dibawa bukunya keluar. Yuk. Pelan-pelan.